depan dari Babon, dan kebetulan kemarin baru pulang nih dari Betuladen berkegiatan. Di sini saya akan menanyakan terkait mungkin permasalahan-permasalahan yang muncul di sekolah dan penanganannya dengan dilema etika, mungkin pendidikan moral dan sebagainya, dan nilai-nilai kebajikan terkait permasalahan-permasalahan yang muncul di sekolah. Yang pertama, Pak Gun, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau kehidupan moral di sekolah Bapak? Untuk kasus-kasus yang terjadi di sekolah, Pak Des, saya beranggapan ketika kasus-kasus yang ada di sekolah itu mungkin hanya kasus-kasus yang wajar atau kesalahan-kesalahan yang biasa, itu bisa dirundingkan, Pak Des. Bisa kita musyawarahkan, bisa kita bicarakan dengan baik-baik. Tapi apabila kejadian atau kasus itu sudah merupakan kesalahan yang fatal, nah itu mungkin kita perlu yang namanya sanksi atau teguran supaya hal-hal yang buruk nantinya tidak akan terjadi, gitu Pak Des. Jadi disesuaikan ya dengan peraturan di sekolah. Iya, kita mengikut bagaimana kasus itu, bagaimana dengan aturannya kayak gitu. Ya. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk masalah yang mempunyai nilai yang sama-sama baik, kepentingan yang sama-sama baik juga, benar, dua-duanya benar, kemungkinan besar itu saya musyawarahkan. Jadi sebisa mungkin saya melibatkan banyak orang supaya banyak pemikiran, banyak pertimbangan. Semakin banyak pemikiran, semakin banyak pertimbangan, dan apabila kita melibatkan semua orang, pastinya dalam satu sekolah itu akan merasa memiliki, akan merasa bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan bersama. Jadi semuanya tahu, semuanya bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya, gitu Pak Des. Jadi mengutamakan keputusan atau kepentingan bersama dan otomatis dengan berdiskusi nih. Iya, jadinya keputusan yang diambil yang tadinya dua-duanya baik, kita bisa ambil yang terbaik. Dan memperhatikan dari segi mungkin sosialnya, dan ada pertimbangan-pertimbangan itu ya. Iya. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Gunawan lakukan selama ini? Langkahnya setiap mengambil keputusan untuk mungkin berbagai kasus yang ada di sekolah, pastinya kita harus validasi dulu Pak Des. Iya, validasi sumbernya dari mana, dan sumbernya itu kita harus kita harus cari sumber dari kedua belah pihak. Apabila itu memang melibatkan kedua belah pihak, apabila melibatkan banyak pihak, juga harus mendengarkan, harus tahu dari berbagai pihak. Nanti kita bisa memutuskan. Iya, karena keputusan yang dibuat jangan sampai nanti bisa menghambat keberlangsungan sekolah, yang tujuannya sekolah itu membawa anak supaya menjadi punya karakter yang baik. Jadi sebisa mungkin ya keputusan yang diambil sekolah itu keputusan yang benar-benar matang gitu. Jadi mengumpulkan fakta dulu ya, analisis mana yang benar, mana yang salah. Dengan musyawarah, permasalahan yang terjadi akan mendapatkan solusi. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Gunawan anggap efektif, yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
hal yang paling efektif itu pertama itu menurut saya itu berarti mengorangkan semua yang ada di sekolah. Kita menganggap semua yang di sekolah itu ada, kita menganggap semua yang di sekolah itu punya peran. Jadi kembali ke awal lagi Pak Des, musyawarah itu Pak Des. Disaranin semuanya diajak bicara, semuanya diajak ngobrol. Jadi tidak ada yang terlewati, sehingga apapun putusan itu ini loh udah dipotong bareng-bareng gitu. Putusan bersama ya. Iya, betul. Harapannya pasti yang terbaik. Iya, Sudah dipikirkan oleh banyak. Oke. Walaupun keputusan itu ada di kepala sekolah sebisa mungkin, tapi kita butuh pertimbangan mereka. Iya. Oke. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Tantangannya ya dalam ketika pengambilan keputusan. Tantangan yang pertama, karena ini adalah masalahnya itu dua-duanya baik gitu ya Bang Kes. Jadi kita harus mengambil keputusan mana yang terbaik, dengan cara apa? Dengan cara yang mungkin yang tadi program A itu kita pilih salah satu, pilih apa, kita bisa lihat mana yang kemungkinannya mempunyai dampak yang paling besar ke siswa. Misalkan kemudian dampak program B juga sama, mana yang programnya itu mempunyai dampak apa saja. Nanti kita bisa lihat dampak mana yang paling baik dari program 1 dan program kedua, atau D51, D5 kedua. Jadi kita bisa ambil yang terbaik dari keduanya kayak gitu. Yang terbaik yang otomatis ketika putusan terbaik tidak merugikan kedua. Iya, jadinya tidak ada yang dirugikan. Yang keenam, apakah Kabun memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal yang runtut untuk menyelesaikan, atau bentuk prosedur seperti apa yang Kabun jalankan? Untuk dilema etika mungkin kita lihat, bisa dilihat dari tingkatan kasusnya Pak Des, itu ringan atau tidak. Sekiranya ringan bisa diselesaikan di tempat dengan segera, diselesaikan dengan segera. Dan apabila memang butuh pemikiran yang lebih, saya pasti akan mencari sumbernya, mencari validasinya. Bila perlu saya berkomunikasi dengan orang yang saya anggap paham, saya anggap mengerti tentang masalahnya, tentang masalah-masalah tersebut yang saya hadapi, sehingga prosesnya yaitu mungkin validasi untuk kasus-kasus yang agak berat, ngobrol dengan orang yang lebih paham untuk mengerti. Jadi bisa mengambil kesimpulan dengan matang. Jadi menyesuaikan kasusnya ya, tingkatannya untuk terkait jadwalnya. Oke, yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah ya teman-teman di sekolah Pak Des. Ya. Karena rekan kerja di sekolah adalah mitra utama kepala sekolah. Teman-teman di sekolah, teman-teman guru, teman-teman tenaga pendidik, mereka mempunyai pemikiran, bisa memberikan masukan mana yang terbaik yang nantinya bisa dijadikan keputusan gitu. Dan mungkin selain orang sekolah, orang lain yang tadi saya anggap paham, saya anggap mengerti, bisa menjadikan pertimbangan. Alternatif solusi ya. Oke, yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Kabun petik dari pengalaman Kabun mengambil keputusan dilema etika? Untuk pengambilan dilema etika sebenarnya satu itu kita harus sabar Pak Des. Iya, karena
setiap masalah yang muncul sebaiknya tidak langsung kita bereaksi. Ada masalah masuk, nah setiap masalah masuk kita pikirkan dulu kira-kira apa yang bisa kita sampaikan. Jangan sampai yang kita sampaikan itu malah memperumit keadaan. Jadi kan masalah dengan masalah. Iya, itu malah jadi tambah panjang, sehingga yaitu sabar sabar supaya kita bisa lebih memikirkan kemungkinan yang terjadi. Oke, terima kasih Pak Gus atas waktunya Ya, terkait sama-sama. dengan kita wawancara kasus dilema etika menjadi referensi saya untuk depan mungkin sharing dengan rekan-rekan seperti ini, dan pastinya penyelesaian masalah seperti permainan bidak catur ini. Iya. Jadi harus dipertimbangkan matang-matang tentang keputusan yang hasilnya Mempunyai peluang ya terbaik atau alternatif solusi terbaik. Terima kasih Pak Gun atas waktunya. Selamat pagi Pak Warto. Selamat pagi Pak Trio. Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Panjenengan gimana? Alhamdulillah sehat. Ini Pak Warto, saya akan wawancara terkait dengan kasus-kasus dilema etika yang muncul mungkin di sekolah Pak Warto. Pertanyaan pertama, mungkin selama ini bagaimana Pak Warto dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih Pak Trio. Untuk di SMP PGRI 2 Samagude ini sendiri, langkah untuk permasalahan dilema etika sosial, yang pertama kita harus melihat dengan kondisi lapangan, kondisi kelas, bagaimana keadaannya, kemudian mungkin ada masukan-masukan dari Bapak Ibu guru sebagai langkah awalnya untuk observasi itu langkah-langkah yang kita temukan. Seperti itu Pak. Oh iya, jadi mencari sumber ya. Ya, betul. Ada atau tidak nih terkait dengan permasalahan atau kasus-kasus. Selama ini bagaimana Pak Warto menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Warto, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, untuk kondisi demikian yang coba saya lakukan, yang kemarin kami lakukan adalah yang pertama adalah dengan berdiskusi dengan Bapak Ibu guru, yang mengambil dari hasil musyawarah dari teman-teman yang kita libatkan, diantaranya kalau di etika sosial ya permasalahan-permasalahan anak ya dengan guru BK itu, kemudian tambah lagi wakil kepala sekolah biasanya, kemudian kita libatkan juga dari wali kelas. Nah, tidak menutup kemungkinan jika itu kita libatkan juga dengan orang tua wali. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Warto lakukan selama ini? Yang saya laksanakan untuk langkah-langkah adalah satu dengan kegiatan paparan dari mereka sendiri. Biasanya kan kami menangani masalah di SMP kan ada masukan informasi, Pak ini ada permasalahan seperti ini dari guru BK, kemudian kita laksanakan dengan musyawarah mufakat. Jadi seperti itu. Kemudian dengan cara selanjutnya adalah dari tidak serta-merta saya menerima masukan itu. Artinya apa? Artinya saya harus melihat informasi apakah benar anak ini punya masalah, menggali informasi dulu, kemudian sampai tahap terakhirnya baru kita musyawarahkan untuk bisa menyimbangkan mereka. Cari solusi ya. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Warto anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk hal tersebut yang saya anggap paling efektif adalah dengan cara menerima masukan dari Bapak Ibu guru. Seperti itu. Kaitannya apa? Karena tidak mungkin hal tersebut saya putuskan dalam satu ya, tetapi dengan kondisi mereka apabila ada hal-hal yang membutuhkan perlu otoritas ya tetap bagaimanapun harus saya ambil.
sebagai kuasa dan kepala sekolah. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya kira-kira apa? Tantangan tersebut biasanya munculnya banyak. Tantangan tersebut diantaranya ya kondisi permasalahan tersebut sama-sama memberikan jawaban yang sama-sama baik. Itu seperti itu. Sehingga bagaimanapun kita harus ambil untuk penyelesaiannya yang kira-kira itu tidak merugikan salah satu pihak. Misalkan kondisi anak A dengan anak B, tetapi dia itu sama-sama bermasalah, tetapi kita harus selesaikan biar mereka itu dianggap oleh mereka sendiri serasa menang semuanya. Jadi harapannya tidak menyudutkan merugikan salah satu pihak. Pertanyaan berikutnya, apakah Pak Warto memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Warto langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal terstruktur, bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau dengan adanya kasus pasti kita akan menyelesaikan dengan tidak terjadwal, Pak. Karena apa? Bagaimanapun kalau ada sebuah masalah dianggap adalah sekolah, harapannya tidak ada masalah, sehingga tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaian kasus, menghadapi kasus seperti itu. Dalam proses menghadapi kasus tersebut ya posisinya kita harus secepat mungkin, tetapi jangan sampai pengambilan keputusan tersebut dengan cepat tetapi merugikan salah satu pihak. Menyelesaikan masalah tapi tidak dengan masalah berikutnya. Melihat kasusnya juga. Oke, pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Warto dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Oke, terima kasih. Yang selama ini kita hadapi, ya mungkin dengan jajaran kami, ya karena cukup banyak guru, Pak, cukup banyak guru dan cukup banyak wewenang yang kami berikan. Ada wali kelas, kemudian ada satu adalah bidang kesiswaan, kemudian ada guru BK, ada wakil kepala sekolah. Nah, disinilah orang-orang tersebut yang kami fungsikan. Biasanya posisi yang terakhir adalah di kepala sekolah. Kalau posisi dari mereka sudah tidak bisa menyelesaikan, baru ke kepala sekolah. Tetapi kalau memang itu langsung ke kepala sekolah, biasanya kita libatkan mereka semuanya. Tanpa menutup kemungkinan kita juga tambah dengan sumber yang lain. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan, ya kita undang bahasanya etika ya dengan psikiater atau psikolog. Itu yang sempat kita laksanakan. Faktor yang membantu ya. Ya, yang membantu. Jadi semakin bermusyawarah nanti mendapatkan keputusan yang terbaik nih, solusi yang terbaik. Pertanyaan terakhir Pak Warto, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Warto petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Satu, dalam permasalahan untuk menyelesaikan dilema etika, bahwasanya saya berpesan kepada semua Bapak Ibu guru, semua kepala sekolah adalah untuk melibatkan secara keseluruhan. Stakeholder yang ada kita libatkan secara keseluruhan. Itu nantinya akan mengambil sebuah solusi yang terbaik. Karena apa? Belum tentu keputusan kita sebagai seorang atasan, sebagai seorang kepala sekolah menjadi keputusan yang paling benar. Itu seperti itu. Sehingga perlu menampung dari semua ini. Kemudian dengan hal yang seperti ini adalah menambah kompetensi kita selaku kepala sekolah. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Warto atas kesempatan wawancara pada pagi hari ini. Maaf mengganggu waktu Pak Warto dalam melaksanakan tugas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jo. Sukses untuk panjenengan semuanya. Alhamdulillah ini dalam membantu panjenengan dalam tugas panjenengan. Terima kasih.